Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan Abu Hafs, Umar bin Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, begitu pula balasan setiap orang tergantung niatnya. Barang siapa hijrah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan balasan hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Namun barang siapa hijrah dengan niat karena ingin mendapatkan dunia atau menikahi wanita, maka balasan hijrahnya seperti yang ia inginkan." Ahmad bin Abdullah, sahabat Ibrahim bin Adam yang merupakan putra mahkota Raja Kurusan, bercerita, suatu hari ketika Ibrahim bin Adam berada tidak jauh dari istananya, ia melihat seorang laki-laki menyantap remah roti. Ibrahim bin Adam tertegun. Ia pandangi orang itu dengan seksama hingga ia menghabiskan remah roti itu, kemudian minum dari air sungai yang terletak di bawah istananya. Setelah itu orang itu tertidur dengan lelapnya. Melihat itu, Ibrahim bin Adam terpikir sesuatu. Ia pun mengutus beberapa orang seraya berkata, "Jika orang ini sudah bangun, bawa kemari." Setelah bangun, orang suruhan Ibnu Adam berkata kepadanya, "Tuanku yang tinggal di istana ini ingin bicara denganmu." Orang yang memakan remah roti itu pun dibawa masuk bersama suruhan Ibrahim bin Adam. Begitu datang, Ibrahim bin Adam berkata, "Wahai Kisanak, engkau menyantap remah-remah roti itu. Apakah engkau lapar?" Orang itu menjawab, "Ya." Ibrahim bin Adam bertanya lagi, "Apakah engkau kenyang?" Ia menjawab, "Iya." Ibrahim bin Adam bertanya lagi, "Lalu engkau tidur pulas tanpa beban apapun?" Ia menjawab, "Iya." Ibrahim bin Adam berkata dalam hati, "Apa yang telah aku perbuat selama ini dengan dunia? Memuaskan nafsu belaka?" Selanjutnya Ibrahim bin Adam mengembara dalam misi pencarian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin hijrah kepadanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dalam perjalanan ia berjumpa dengan seseorang yang berparas tampan, berpakaian menawan, serta wangi. Orang itu menyapanya, "Wahai Kisanak, dari mana dan mau kemana?" Ibrahim menjawab, "Dari dunia menuju akhirat." Orang itu bertanya, "Wahai Kisanak, apakah engkau lapar?" Ibrahim menjawab, "Ya." Orang itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian salam. Tiba-tiba di sebelah kanannya tersaji makanan dan di sebelah kirinya tersaji minuman. Lalu ia berkata, "Makanlah." Ibrahim bin Adam pun makan sekedar menghilangkan lapar dan haus. Orang itu berkata, "Pikirkan, pahami, jangan bersedih, dan jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu sifatnya setan." Wahai Kisanak, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seseorang hamba, Dia akan jadikan hatinya lentera untuk membedakan yang benar dari yang salah, di saat orang-orang lain susah membedakan keduanya. Wahai Kisanak, aku akan mengajarkanmu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Jika engkau lapar, bacalah itu sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Dia mengenyangkanmu. Dan jika engkau haus, bacalah itu sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Dia menghilangkan dahagamu. Jika engkau duduk bersama orang-orang baik, jadilah engkau tanah bagi mereka. Biarkan mereka menginjakmu. Sesungguhnya Allah akan murka karena murka mereka, dan Allah juga akan ridho kepada ridho mereka. Wahai Kisanak, ambillah segini dan aku ambil segini. Ibrahim berkata, "Aku bergeming." Orang itu kemudian berkata, "Ya Allah,
Tutupilah aku darinya, dan tutuplah dia dariku. Setelah itu aku tidak tahu kemana perginya dia. Aku pun melanjutkan perjalananku. Masih terngiang dalam ingatanku nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung yang Ia ajarkan kepadaku. Di tengah perjalanan selanjutnya, aku bertemu seorang laki-laki berparas tampan, berpakaian menawan dan wangi. Dia memegang pundakku sembari berkata, "Apa yang engkau inginkan?" "Apa yang telah engkau jumpai dalam perjalanan ini?" Ku jawab, "Seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini. Dia mengajarkanku ini dan ini." Orang itu tiba-tiba menangis. Aku berkata, "Sumpah, siapakah sebenarnya orang itu?" Orang itu pun menjawab, "Ilyas. Allah mengutusnya kepadamu untuk mengajarkanmu urusan agamamu." Dan aku bertanya, "Lantas engkau siapa?" Ia menjawab, "Aku Khidir." Begitulah, oleh karena Ibrahim bin Adam hijrah dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipertegas dengan tindakan nyata, maka ia pun berjumpa dengan para wali Allah. Ia pun belajar nama Allah yang paling agung dari mereka, maka ia berhasil mendapatkan karomah dan makom berkat niat yang tulus dan hijrah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dari 200 motivasi Nabi dan kisah inspiratif pembangun jiwa, As-Samarkandi.